Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Maria Immaculata Kue, Meike Salawane, Ludgardis Dayana Mena, Waode Devita Mansyah, Asriani Lajibani, Herminsiana Putriani Gena, dan Margareta Basagai. Dengan judul materi Pulvis. Pengertian Pulvis. Pulvis atau serbuk adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, ditujukan untuk pemakaian oral atau untuk pemakaian luar. Macam-macam pulvis diantaranya, Pulvis aspersorius, Pulvis dentifricius, Pulvis sternutatorius, dan Pulvis effervescent. Yang pertama, rancangan formula, asam salisilat 1 gram. Balsam perlu 1 gram. Adepslanae 2 gram. Magnesium oksida 5 gram, zinc oksida 5 gram, talkum 36 gram. Yang kedua, alasan penambahan bahan yaitu 1. Asam salisilat merupakan senyawa BHA atau beta hidroksiasid yang merupakan bahan aktif pada produk perawatan kulit yang berfungsi sebagai antiinflamasi. 2. Balsam peru adalah obat yang berasal dari pohon Myroxylon balsamum yang digunakan untuk mengobati beberapa penyakit infeksi serta mempercepat penyembuhan luka. 3. Adepslanae berfungsi meningkatkan sifat serap air sehingga diperkirakan memengaruhi pelepasan asam salisilat yang bersifat sukar larut dalam air. 4. Magnesium oxide merupakan garam oksida dari magnesium yang memiliki sifat antasida, laksatif, dan juga menenangkan jaringan otot di dalam tubuh. 5. Zinc oksida adalah obat yang digunakan untuk mengobati dan mencegah ruam di kulit akibat popok dan iritasi kulit ringan lainnya seperti luka bakar, teriris, tergores. 6. Talkum merupakan mineral yang terbuat dari magnesium, silikon, dan oksigen yang digunakan sebagai zat tambahan. Yang ketiga, cara pembuatan pulvis. 1. Ditimbang talkum sebanyak 36 gram. 2. Ditimbang adepslanae 2 gram, dimasukkan ke dalam lumpang, ditambahkan alkohol, talkum, kemudian diaduk. 3. Ditimbang asam salisilat 1 gram, masukkan ke dalam lumpang, ditambahkan alkohol, talkum, diaduk hingga homogen. 4. Bahan kedua, ketiga dan keempat dicampur. 5. Magnesium oksida diayak dan ditimbang, masukkan ke dalam lumpang sedikit demi sedikit sambil diaduk. 6. Zinc oksida diayak B30 dan ditimbang, kemudian masukkan ke dalam lumpang sedikit demi sedikit sambil diaduk. 7. Dimasukkan sisa talkum sedikit demi sedikit sambil diaduk, dimasukkan dalam pot, dan diberi etiket. Yang keempat, evaluasi sediaan atau persyaratan pulvis. Keuntungannya yaitu 1. Serbuk lebih mudah terdispersi dan lebih larut daripada sediaan yang dipadatkan. 2. Anak-anak atau orang tua yang sukar menelan kapsul atau tablet lebih mudah menggunakan obat dalam sediaan serbuk. 3. Masalah stabilitas yang sering dihadapi dalam sediaan cair tidak ditemukan dalam sediaan serbuk. 4. Obat yang tidak stabil dalam suspensi atau larutan air dapat dibuat dalam bentuk serbuk. 5. Obat yang terlalu besar volumenya untuk dibuat tablet atau kapsul dapat dibuat dalam bentuk serbuk. 6. Dokter lebih leluasa dalam memilih dosis yang sesuai dengan keadaan penderita. Kerugiannya yaitu 1. Tidak tertutupnya rasa dan bau yang tidak enak. 2. Penyimpanan kadang terjadi lembab atau basah. Persyaratan umum dalam pembuatan serbuk yaitu kering, halus, homogen,